Nah, sekarang coba kita tanya ke Om Gedi langsung gimana cara beliau untuk memperoleh patch-patch antik dan unik tadi. Gimana Om ceritanya Om? Bisa Oke. kepikiran ngoleksi dan nemunya itu dari mana? Oke, jadi sebenarnya pertama kali saya mulai koleksi jersey itu dari 2010-an lah, after 14 tahun? selesai Piala Dunia. Ya, Piala Dunia 2010 tuh bikin saya mulai coba untuk koleksi jersey. Tapi kan sebenarnya jersey itu nggak cuman kain ya, tapi kan patch dan name set itu juga menjadi pelengkap dari kain tersebut gitu. Nah, dari situ saya juga mulai mengkoleksi name set patchnya itu juga. Ya mungkin kalau zaman dulu sih masih secara harga masih murah dan masih gampang dicari gitu ya. Kurs masih beda ya? Betul. Kalau sekarang mungkin karena supply and demand juga lah gitu ya. Dari baik Lextra dan Sporting udah nggak memproduksi, demand-nya tetap tinggi sehingga barangnya makin susah, harganya semakin tinggi. Oke. Cara memperolehnya dari mana Om biasanya Om? Oh, oke. Kalau cara memperoleh sebenarnya macam-macam sih. Ada saya nyari-nyari ke kolektor Indonesia gitu, japri aja gitu. Om punya ini enggak gitu. Atau saya juga pernah pesan dari UK, saya PO dari orang Indonesia yang pesan langsung dari UK. Saya juga sering impor dari Thailand. Nah, kurang lebih gitu sih source yang tempat saya dapetin set dan patch-nya. Oke. Kepuasan setelah ngoleksi patch segitu banyak, apa yang dirasa sekarang? Saya ngerasa beda sih, karena kebanyakan orang koleksinya jersey gitu. Nah, sama jersey saya nggak banyak, tapi name set patch-nya lumayan lah gitu, secara jumlah gitu. Jadi saya ngerasa unik gitu. Orang kebanyakan nyarinya jersey aja, kalau saya name set patch juga penting gitu. Oke. Kalau ke depan ekspektasinya gimana tentang koleksi patch ini? Ada ekspektasi ke depan nggak? Ekspektasi ke depan sebenarnya saya berharap vendor-vendor seperti Sporting ID itu bisa memproduksi lagi name set patch-nya supaya uh, stoknya semakin banyak sehingga mudah digapai sama orang-orang. Jadi orang tuh mulai terbiasa name set patch itu juga harus ori. Jadi nggak cuma jersinya aja. Saya memahami memang akhirnya orang pakai name set patch remake atau tiruan lah gitu ya. Karena memang sudah sangat susah dicari. Saya bisa memahami itu. Tapi kan sebenarnya di balik itu kalau jersinya ori harusnya atribut lainnya juga original, betul ya? Ya, betul-betul. Nah, saya berharapnya vendor-vendor seperti ini bisa memproduksi lagi supaya masyarakat juga bisa dengan mudah, pecinta jersey bisa dengan mudah mendapatkan yang set patch itu. Oke. Patch paling unik ataupun paling langka yang didapatkan, yang paling berkesan deh dari tadi yang diceritain. Paling berkesan. Apa ya? Sebentar. Mungkin menurut saya Starball sih. Starball. Iya, Starball. Karena bagi saya Starball itu nggak cuma dipakai satu klub, tapi kan hampir semua klub pakai ya. Ya. Ya, jadi saya buka dulu ya sambil buka ya. Jadi ini Starball. Kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda, gitu ya. Yang ini saya pegang itu Starball yang berlaku di musim 96 sampai 03, sampai 903 ya, sampai 2003. Sedangkan ini Starball yang hanya berlaku satu musim. Di musim 2001. Jadi ini bisa dibilang Starball Millennium kalau orang biasa bilang. Secara tampak sih mirip gitu ya, tapi yang membedakan sih di belakangnya. Kalau yang Millennium dia silver belakangnya. Silver. Ya, sedangkan kalau yang 9603 dia putih. Oh iya. Nah, kalau dibuka sih ada perbedaan juga sih. Nih, dia silver. Silver. Ya kan tuh. Oke. Sedangkan kalau yang ini, tarsi ada sampelnya nggak ya? Dia putih. Cek. Ya, ini yang putih yang Putih ini 9603. 9603. Ya. Nah, ini secara value juga cukup tinggi karena memang again Lextra itu kan ini kan produksinya cuma dari 96 sampai 2003. Oke. Sementara yang pakai jersey yang pakai Starball ini banyak banget. Banyak ya. Madrid, Milan, Juve, pokoknya klub-klub top Eropa pasti pakai ini gitu, termasuk MU. Lanjut. Apalagi kalau seandainya klubnya juara gitu, kayak misalkan MU juara treble di 98-99. Pasti kurang lengkap kalau seandainya lu punya jersey-nya tapi nggak punya patch-nya gitu, Starball-nya gitu. Terus kayak misalkan Madrid tahun 98 sama 2000 sama 2002. Jersey-nya udah bagus nih, rare, tapi nggak ada Starball-nya gitu. Kayak kurang kalau seandainya kita pakai Starball remake gitu kan.
Nah, makanya menurut saya Starball ini paling berkesan sih gitu. Berkesan. Oke. Tips Om bagi orang-orang ataupun rekan-rekan yang pengen ngoleksi patch seperti Om Gedi ke depannya. Sekarang kan udah beda nih. Cara mulainya ke depan gimana nih Om? Misalkan saya nih pemula. Tipsnya gimana? Berdoa kali. Berdoa kali. Berdoa, ya. Oke, gini aja saya kasih tahu. Saya spill deh gini. Eh untuk yang ini saya baru banget beli sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Baru nyampe minggu lalu dari Thailand. Ini saya ngoprek-ngoprek grup Thailand, dapat orang jual awalnya 9.500 baht. Terus gue nego ke 8.000 baht. Kalau seandainya pakai kurs anggaplah 450 ya. Ya, tiga setengah sih seingat gue beli ini. 3,5 baru sebulan. Transaksinya sebulan yang lalu, baru nyampe minggu lalu. Kayak harga satu jersey ya? Betul. Kalau yang silver sebenarnya lebih rare, tapi harganya lebih murah karena demand-nya tidak setinggi yang ini. Karena ini cuma satu musim. Satu musim. Ini mungkin 1,5 sampai 2 juta masih dapat. Sama ini ngoprek-ngoprek grup Thailand juga masih dapat. Kalau yang ini sebenarnya hal yang harusnya nggak boleh gue kasih tahu, tapi gue kasih tahu supaya barangkali ini bermanfaat lah buat teman-teman. Yeah. Ini gue dapat dari hasil mendekatkan diri pada teman-teman tukang peel off. Oh, iya. Nah, kenapa teman-teman bisa mendekatkan diri sama tukang peel off juga? Karena mereka pegang barang-barang copotan. Nah, ini udah ada Starball copotan yang gue beli dari tukang peel off. Harga sih beda-beda ya. Kalau seingat gue ini range masih di 500 sampai 1 juta untuk yang Starball 903 copotan. Oke. Thank you Om.